Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi dan melihat situasi luar biasanya tekanan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, para sahabat yang mulai masuk Islam, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat, hijrahlah kalian ke Habasyah karena di sana ada raja yang adil dan tidak ada kezaliman sedikit pun yang ditimpakan kepada orang di sana. Ada 82 sahabat dan sahabiah kemudian menyambut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah ke Habasyah. Pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, yang kedua kemudian dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tentu ini perjalanan yang tidak mudah, harus menyeberang laut dan ada pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Maka begitu 82 sahabat ini sampai di Habasyah, benar diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, dan benar yang ditegaskan Nabi. Ini luar biasa leadershipnya Rasulullah, mengetahui apa yang harus dilakukan ketika timnya, ketika umatnya, ketika kaumnya itu mengalami tekanan yang luar biasa karena belum punya kemampuan untuk membela langsung dari serangan orang-orang yang memusuhinya. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan solusi. Solusinya apa? Di antara solusi adalah mencari suaka di negara yang mereka akhirnya bisa aman dalam rangka menunaikan dan melaksanakan ajaran agamanya dengan lebih baik dan lebih sempurna. Itulah kecerdasan Rasulullah. Di antaranya apa? Dalam perjalanan sebelum beliau menjadi nabi, perjalanan dagangnya, perjalanan bisnisnya itu bukan semata-mata bisnis, tetapi juga mengenal lingkungan dunia, sehingga beliau tahu ada kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan bagaimana karakter dari para rajanya. Penegasan hadis Nabi ini di samping tentu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya juga disebabkan pengenalan beliau dalam perjalanan kehidupannya sebelumnya. Maka begitu 82 sahabat ini sampai di Habasyah, benar diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Namun orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar ada beberapa banyak orang yang berangkat ke Habasyah itu, ma'asyiral muslimin, Abu Sufyan diantaranya mencari siapa nih yang punya relasi, yang punya koneksi dengan Habasyah. Maka ditunjuklah negosiator ulung dari kafir Quraisy waktu itu masih kafir, yakni Amr bin As. Amr bin As inilah yang kemudian diperintahkan oleh Abu Sufyan dan para pemimpin kafir Quraisy untuk melakukan negosiasi dalam rangka memulangkan atau mendeportasi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Ini karena negosiator ulung sang Amr bin As ini, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak langsung kepada raja, dia cari petanya seperti apa Raja Najasyi ini. Dan beliau tahu akhirnya ada para penasehat yang ada di sekitarnya, yakni adalah rahib-rahib atau tokoh-tokoh agama dan juga penasihat-penasihat yang lain. Itu yang didatangi dulu oleh Amr bin As dengan diberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Akhirnya orang-orang di sekitarnya, para penasehat ini, apa yang kau mau? Kata Amr bin As, satu saja yang saya minta dari Anda semuanya. Apa itu? Kalau saya menyampaikan sesuatu, tolong dukung dan yakinkan kepada sang raja agar mengiyakan apa yang kami sampaikan. Maka waktu pertemuan sudah dijanjikan, Amr bin As bertemu, sampaikan kepada Raja Najasyi, wahai raja, ayuhal malik, sesungguhnya orang-orang yang datang ke negara kalian itu adalah para pelarian dari negara kami, dan mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama kami dan mengolok-olok agama kami. Karena itu wahai Paduka, ayuhal malik, saya mohon kepada Paduka untuk mendeportasi mereka, memulangkan mereka. Nah ternyata benar, orang-orang para pembisik yang tadi sudah diberikan hadiah itu membenarkan kepada Amr bin As dengan mengatakan, ayuhal malik, benarlah, mereka lah yang tahu pasti urusan dan kondisi dari kaum mereka. Begitu. Menunjukkan kelasnya Raja Najasyi. Raja Najasyi tidak mau begitu saja mengikuti satu pihak, yakni dari Amr bin As saja. Maka kemudian beliau
panggil kaum muslimin untuk melakukan cross check, untuk melakukan hak jawab bagi mereka untuk disampaikan kepada raja. Maka juru bicara yang ditunjuk oleh kaum muslimin pada waktu itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Maka dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, "Ayuhal Malik, wahai baginda raja, sesungguhnya kami dahulu itu dalam kondisi kejahilian dan keburukan. Kami menyembah berhala, menyekutukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami dulu biasa melakukan maksiat dan dosa, tidak menghargai wanita. Anak-anak wanita kami banyak kami kubur hidup-hidup, tidak membantu orang miskin, yang kuat justru menekan yang lemah, tidak menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Dan Allah kemudian utus kepada kami seorang lelaki yang mulia. Kami yakini kemuliaan dan kami semua sepakat beliau adalah Al-Amin, yang paling jujur, tidak pernah bohong, terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat dan kontributif, suka menyantuni anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin, dan semua kebaikan-kebaikan kemuliaannya tidak ada yang tidak mengakui, semua mengakuinya. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan kepada kami untuk hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, membantu orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, dan seterusnya. Dan kaum kami, para pemimpin-pemimpin kami, mereka tidak senang akan hal itu. Karenanya kemudian Nabi kami memerintahkan agar hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada raja yang adil dan tidak seorang pun terzalimi. Masya Allah, tabarakallah. Raja Najasyi melanjutkan pertanyaannya. Kalau memang dia seorang nabi, ini terus diprovokasi oleh Amr bin As, sehingga Raja Najasyi terus bertanya kembali. Kalau seorang nabi pasti punya mukjizat, pasti punya tanda. Apa yang dibawa oleh nabi kalian? Di antara mukjizat terbesar yang dibawa oleh nabi kami adalah Al-Quran. Ini diolok-olok oleh Amr bin As, tetapi Raja Najasyi yang cerdas ini, kalau demikian coba bacakan. Masya Allah, waktu itu sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun. Namun ma'asyiral muslimin, Ja'far bin Abi Thalib memiliki kemampuan yang istimewa untuk memilih dan memilah mana yang paling pas untuk dibacakan kepada Raja Najasyi di negeri Habasyah yang mayoritas Nasrani. Dan dipilihlah oleh beliau dibacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, mengisahkan tentang Nabi Zakaria. Itu sudah langsung makjub di dalam hatinya Raja Najasyi. Ini kok tahu Zakaria, berarti kemungkinan besar ya. Kemudian kisahnya Zakaria disebutkan. Zakaria sudah tua, tidak punya putra, tetapi tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah, sampai akhirnya istrinya yang mandul pun kemudian Allah berikan keturunan. Wah, ini juga luar biasa, ada di dalam kitab suci mereka. Akhirnya Raja Najasyi mulai terbuka. Wah, ini tanda-tandanya benar ini. Sampai akhirnya di ayat 15 ditegaskan, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan, memberikan salam penghormatan kepada Yahya, putranya Zakaria, yang namanya belum pernah ada yang memberi nama, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kelahirannya, di hari matinya, meninggalnya, dan di hari nanti dibangkitkan, Allah memberikan salam kehormatan kepada Nabi Yahya. Masya Allah. Ayat 1-15 ini menjadikan janggut Raja Najasyi basah dengan air mata. Bahkan para ahli agama di sekitarnya pun juga luar biasa tertarik dengan bacaan yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pelajaran yang luar biasa berharga yang bisa kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah mengajarkan dengan seksama, dengan sempurna ajaran Islam, dan para sahabatnya menerima dengan sangat baik, dengan pemahaman yang baik, hingga akhirnya ketika diperintahkan untuk hijrah di negeri orang agamanya berbeda, dengan segala kemungkinan mara bahaya bisa datang, tetapi Masya Allah tabarakallah, dengan dakwah
yang luar biasa dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib, justru kemudian Raja Najasyi tertarik dengan ajaran Islam, walaupun kemudian Amr bin As melakukan provokasi lagi. Wahai raja, ini orang-orang muslim itu mereka pasti tidak akan memeluk agama baginda, dan mereka mengatakan tentang Isa, tentang Yesus itu perkataan yang keji. Wah, ini mulai tegang. Tapi Masya Allah, tabarakallah, setelah ditanya oleh Raja Najasyi, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka Ja'far bin Abi Thalib mampu menjawab dengan luar biasa, sempat bermusyawarah dengan para sahabat, ini jawab bagaimana? Kalau dijawab semestinya khawatir menyinggung dan kemudian nanti diusir, dideportasi. Kalau dijawab tidak semestinya, akidah kita, keyakinan kita yang berbahaya. Maka Ja'far kemudian sesuai dengan hasil dari musyawarah bersama dengan para sahabat, sampaikan yang benar. Maka dibacakanlah lanjutan dari surat Maryam yang mengisahkan tentang indah dan sucinya perawan Maryam, di mana Isa itu adalah ruh Allah dan kalimahnya yang ditanamkan ke dalam diri Maryam, dan dia adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang merupakan ruh dan kalimah Allah yang mulia yang ditiupkan kepada perawan Maryam. Masya Allah, tabarakallah. Maka Raja Najasyi kemudian memutuskan, demi Allah, yang turun kepada Nabi kalian itu sumbernya sama dengan ajaran agama kami, karenanya tidak ada perbedaan antara ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kalian dengan ajaran agama kami, kecuali satu garis ini. Maksudnya berbeda, ada perbedaan sedikit, tetapi sumbernya sama dan prinsip-prinsipnya adalah sama. Keputusan Raja Najasyi adalah, wahai Amr bin As, kembali pulanglah engkau, bawa semua hadiah-hadiah yang engkau bawa, dan wahai kaum muslimin, tetaplah engkau di sini untuk bisa hidup dengan tenang di dalam jaminan dan pemeliharaanku. Barang siapa yang menyakiti atau memusuhimu, pasti akan aku hukum. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Karenanya kemudian kaum muslimin, ada beberapa nanti yang pulang lebih cepat, ada yang sampai 14 atau 15 tahun di Habasyah, dan ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi berkembang sudah sampai tingkat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.